selalu kita jalan turun langsung gitu. Ya walaupun ada kerjaan, ada apapun disingkirin dulu. Ya insya Allah kedepannya bisa terus kayak gini gitu. Minggu lalu kita pergi ke ada musola yang kita bangun, terus kita bagi-bagi di kampung daerah pemulung gitu. Nah Jumat kali ini, minggu kedua, alhamdulillah kemarin staff kita kasih tahu, Cut, ada ide nggak ya gitu kan? Besok kemana? Jumat besok. Kak, ada di apa? Di Bogor itu banyak banget anak-anak yatim, namanya Yatim Village, itu banyak banget sampai 300 anak. Nah, alhamdulillah tadi kita diberikan kesempatan ke situ hari ini sama suami. Ya happy ya sayangnya, bersyukur sama Allah ya. Allah itu memudahkan kita untuk bisa datang ke sana gitu, menggerakkan hati kita, menggerakkan semuanya, langkah semuanya, alhamdulillah. Tadi sempat ada momen peluk-pelukan sampai haru juga, itu gimana mungkin ceritanya? Haru itu sebenarnya aku nggak bisa ungkapin dengan jelaskan dengan kata-kata ya, maksudnya makanya kita selama ini sama suami itu kayak kerinduan selalu untuk berbagi sedekah itu, kita apa ya, mendapatkan nikmat di hati itu yang luar biasa, kita nggak bisa jelaskan ya sayangnya, kayak rasa bahagia, terus rasa senang, terus kayak mereka tuh kayak ya walaupun mereka itu yatim piatu gitu ya, ada yang duafa juga, tapi mereka tuh sukacita, happy, terus dia sayang kita, bunda, bunda, mimi, mimi, makasih mimi, peluknya itu kayak kayak tulus gitu, meluknya itu bahagia sih tadi. Sempat dinotis juga tadi kata Mimi kan bilang Mimi juga baru menjalani Iya. tua, itu gimana nih kan gak mudah juga untuk Mimi mungkin menjalani Ramadan tanpa orang tua, atau gimana? Nah makanya tadi tuh Mimi sempat sedih ya, sedihnya itu kenapa? Maksudnya gini, ya aku kan saya udah besar begini ya, maksudnya ditinggal aja sedih, sedihnya luar biasa. Ya anak-anak itu saya bayangin aja dari kecil-kecil udah gak ada orang tua, itu yang makanya bikin kita harus selalu bersyukur ya. Kita yang ya ada diberikan sedikit rezeki untuk bisa melihat sesama, untuk bisa melihat adik-adik itu. Nah alhamdulillah hari ini kita punya keluarga baru lagi gitu, karena emang kita punya kebiasaan, kita emang di mana-mana, di Malaysia kita datang ke tempat yayasan begitu, di Mekah, di mana-mana, insya Allah ya bersyukur punya suami yang bisa membimbing aku sampai sekarang kayak gini, ya Allah memberikan rezeki melalui suami gitu, alhamdulillah. Tadi berbagi apa aja mungkin gimana kalau boleh tahu? Enggak, biasa aja, mereka punya kebutuhan untuk sekolah, susu, Terus ada terus makanan-makanan. sedikit santunan untuk mereka. Sebenarnya bukan berapa besar kita berbagi, Ya, kehadiran kita, Iya, kehadiran. supaya pertama mereka merasa bahwa oh iya, Allah itu baik ya. Meskipun orang tua kita itu sudah tidak ada, tetapi Allah itu selalu mengirim orang-orang baik untuk datang kepada kita. Itu yang paling penting. Nah, kalau masalah apa-apa yang kita berikan itu sudah pasti semua yang datang ke situ membawa, membawa. Tapi yang paling penting bagi saya itu adalah mereka sendiri merasa bahwa Allah itu baik. Ketika mereka sendiri, Allah selalu memperhatikan mereka, dan ketika mereka berdoa, Allah selalu menjawab doa mereka. Iya. Nah, sehingga itu pasti akan membuat mereka termotivasi untuk selalu mau berdoa, mau bersyukur kepada Allah. Itu yang paling baik. Yang kedua, kita sendiri juga tidak merasa untuk terlalu sombong. Iya, benar. Dalam hidup ini. Iya. Kenapa? Kalau kita sering ke situ, kita itu melihat bahwa mereka yang hidupnya seperti ini tidak minta keadilan yang lebih dari Allah. Bagaimana dengan kita? Jadi itu yang kadang-kadang kami sering suka untuk selalu bersama-sama dengan anak yatim sama istri. Kami sendiri juga mau belajar agar jangan terlalu hidup itu berlebihan, mensyukuri apa adanya, dan juga kita menghargai orang-orang yang Allah cintai. Cuma itu. Ini mungkin dengan segala keterbatasan mereka nih, mungkin ngelihatnya kayak pintar biasanya kayak ceria kayak segala macam, tadi kan pas Mimi datang gitu disambut dibagi mungkin belajar anak-anak sana. Ya, mereka Iya, senang, senang. Terus udah gitu jujur ya, untuk pertama kalinya tuh ngerasa wah luar biasa banget ya, maksudnya di depan itu udah kayak aku ngeliat anak-anak itu kayak rindu pelukan orang tua gitu. Pas kita datang nggak berhenti nempel mulu. Iya, maksudnya minta pangku, terus
minta peluk gitu. Jadi kayak kita ngerasa ini ya, sayang gitu ya, sayang. Maksudnya kecil-kecil begitu ya mereka kayak rindu pelukan orang tuanya mungkin ya. Makanya kita datang ke sana untuk sedikit mengobati rasa rindu mereka. Mereka bisa. Tadi macam-macam ngadunya. Mimi mau beli apa? Mau beli kumang. Mimi aku mau ini. Mau beli itu. Mereka sering jalan-jalan gitu beli ciput-ciputan atau apa gitu. Mimi aku nanti kesini lagi ya gitu. Dia merasa bahwa orang yang datang itu adalah Sayang. bagian daripada keluarganya. Iya, sayang. Itu yang paling penting. Sehingga dia merasa dia tidak akan merasa bahwa aku itu kehilangan ibu atau ayah. Tapi setiap hari ada orang yang bisa datang untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan mereka. Itu yang paling penting. Sempat turun juga tadi, gimana? Iya. Ya dengan keterbatasan ya, alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kesempatan mereka bisa kumpul sama-sama belajar ilmu agama. Yang paling penting hati mereka bahagia di situ. Karena kan banyak teman-teman gitu, terus setiap hari juga banyak yang datang. Terus juga saya lihat juga yayasannya cukup sangat menyayangi ya, maksudnya anak-anak itu kayak benar-benar diperhatikan gitu, bersih. Biarpun sederhana tapi bersih. Iya, biarpun sederhana tapi bersih. Terus anak-anaknya gitu disayang gitu loh maksudnya. Ada kadang-kadang yang ini tapi sangat penuh kehangatan sekali. Ini mungkin Mimi dan Abang Daniel mungkin membawa Danilo juga mungkin sekalian mengajarkan untuk berbagi atau gimana? Hampir setiap kami pergi Danilo pasti saya ajak. Karena dia punya masa di mana bertumbuh. Dan dia harus belajar melihat bahwa ada teman-temannya yang hidup tanpa ayah, tanpa ibu. Sehingga dia tidak boleh bersikap di rumah itu terlalu karena saya masih punya ayah, punya ibu, saya mau ini, mau itu, kita harus ikuti semua. Di situ dia belajar juga bahwa semua yang ada itu kita harus syukuri. Karena kamu gak boleh terlalu lawan Orang tua harus sayang, harus doain. Tidak selamanya semua anak itu punya orang tua, ada yang tidak punya orang tua. Makanya dia lihat itu, dia takut. Iya. Dia takut, sehingga itu pembelajaran buat dia. Terus tadi juga sempet dia bagiin coklatnya dia. Ada coklatnya yang dia sayang banget. Ada di tas, dia kan bawa kemana aja. Terus tadi waktu ini boleh nggak? Kan tadi dia ambil, terus yang lain kan lihat kan. Mimi minta, terus saya izin sama dia, boleh nggak Mimi bagi-bagiin? Boleh Mimi katanya. Alhamdulillah ya, maksudnya walaupun itu coklat kesukaannya dia bisa mau belajar memberi ya dari kecil gitu. Kalau Ramadan tahun ini ada berbeda nggak sih nih sama Mas Daniel? Berbedanya karena ibu baru meninggal. Ibu kami baru meninggal. Jadi biasanya kita bersama-sama lengkap. Sekarang kurang satu. Nah, karena Lebaran ini biasanya puasa, apalagi kita selalu ditanya makan apa, mau buka puasa apa, ya itu ya kehilangan yang seperti itu. Tapi kami sudah ikhlaskan itu, tidak mau pikirkan. Kita selalu berkirim doa, bahkan di mana tempat pun kami berada. Kita sedekah buat mama. Kami selalu bersedekah untuk beliau. Sempat mencurahkan juga Mimi di sosial media, nangis juga nih pas menahan rindu sama almarhum mama gimana? Ya kadang-kadang itu datang ya gitu. Maksudnya kalau saya lagi sibuk saya lupa kalau mama itu udah pergi gitu, kayak perasaan masih ada aja gitu. Tiba-tiba nanti kalau ya biasa ya seorang anak gitu, tiba-tiba yang kayak biasa kan kalau apa cerita gitu kan, mama tadi gini-gini gitu. Terus kalau misalnya suami pergi gitu, aku di rumah sendiri tuh mau kasih tahu tuh kayak aduh udah nggak ada, itu kayak ya biasa seperti itu. Tapi datang suami nanti kuatin lagi, saya nggak boleh sedih gitu, maksudnya orang tua udah bahagia di sana gitu, jadi doain gitu. Tapi tetap aja kehilangan itu sedih ya, berat gitu. Sedekah juga berarti buat mama. Ya alhamdulillah ya, maksudnya kita sebagai anak hanya itu yang bisa kita lakukan di dunia. Kalau ditinggal orang tua, kita doakan, kita jadi pribadi yang baik, kita banyak bersedekah buat orang tua, kita mendoakan, itu. Ini mungkin yang paling dikangenin rutinitas di bulan puasa sama mama tuh apa? Ya banyak mas, gitu loh. Yang dikangenin banyak. Kalau misalnya puasa kan, ya seperti yang suami bilang tadi, kita buka puasa bareng-bareng. Terus kalau udah mau lebaran nih nanti
mama tuh sibuk gitu, nanti kita lebaran pakai baju warna apa gitu. Nanti Dia selalu mau kalau ya kembaran. kembaran kita kembar semua. Berdua. Terus nanti kita pakai baju warna apa kak gitu. Terus mama tuh paling aktif gitu kalau misalnya di grup di mana-mana. Terus di rumah juga kalau suami kan suka pisang apa nanti dia bawa, nanti dia masak gitu. Ya sekarang udah nggak ada ya. Nah tinggal opung kan papa. Nah tugas kita sekarang ya temani opung, ada mertua juga. Ya maksudnya uruslah orang tua yang masih ada gitu. Ada mertua, ada opung juga gitu. Di sana akan meneruskan baju lebaran kembaran lagi atau gimana nih? Lebaran. Belum ada kepikiran sampai sana sih mas, karena memang kita fokus, emang kerjaan masih banyak banget Ramadan ini. Masih terus jauh juga Ramadan. Masih jauh juga, terus kita emang Ramadan ini kita manfaatkan deh dengan sangat ini banget untuk bisa berbagi, karena kan ini bulan penuh berkah ya, bulan baik. Jadi kita mau minta keberkahan dari Allah gitu, karena kan sekali dalam setahun doang. Jadi emang kita ya suami sibuk banget, saya juga sibuk. Pokoknya hari Jumat mau nggak mau kita harus turun. Emang udah niat dari awal.